bagian kaum. Tapi melalui Al-Quran ini Allah juga merendahkan sebagian yang lain. Ini ketika kami kaji di dalam syarah hadisnya. Contohnya di dalam kitab Faidul Qadir, karya Imam Al-Munawi, syarah daripada kitab hadis Jami'us Shaghir. Di sana disebutkan bahwasanya Allah melalui orang-orang yang iman pada Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia memuliakan Al-Quran, maka orang-orang itu oleh Allah akan diangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan untuk orang-orang yang dia tidak mau membacanya, atau dia membacanya tetapi dengan tata cara yang kurang tepat, dalam hal ini katakanlah riya, atau dia ketika membacanya dia tidak merasa diperintah. Di dalam Al-Quran kan banyak perintah, Pak, banyak larangan. Dia ketika membaca dia paham tapi udah nggak penting ini, yang penting baca umpamanya. Maka orang-orang seperti itu yang akan direndahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Maka Al-Quran ini memang memiliki dua potensi. Sebagaimana di dalam hadis itu hujatan lana au hujatan alaina. Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita, tapi juga bisa menjadi penuntut kita. Di akhirat Al-Quran bisa menjadi penolong, tapi bagi yang lain Al-Quran bisa menjadi penuntutnya. Ya Allah, orang ini dia membaca tapi nggak pernah mengamalkan. Oh, ini menuntut ini. Tapi juga bisa menjadi penolong. Orang yang dia membaca, orang yang dia mengagungkan, orang yang dia mengamalkan, maka orang-orang seperti ini itu yang nanti akan mendapatkan pertolongan Al-Quran. Maka melalui Al-Quran Allah mengangkat sebagian kaum. Itu ketika kita melihat sejarah. Contohnya para sahabat itu ketika membaca Al-Quran memang betul-betul mereka itu bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran hingga tergerak untuk mengamalkan. Contohnya sahabat Abu Thalhah, ketika Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, selamanya kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian senangi. Seketika Abu Thalhah itu dia pada saat itu sebagai tuan tanah di Madinah, terkenal orang yang tanahnya paling banyak. Dan dari sekian banyak tanah yang dimiliki Abu Thalhah, beliau itu yang paling disenangi adalah kebun kurma Bairuha, Bi'run Haq itu namanya. Tapi ada juga yang menyebut Bairuha. Bahkan kebun kurma ini Rasulullah sering hadir di kebun kurma ini karena berada di samping masjid Nabi. Kemudian airnya sangat sejuk, sangat jernih. Maka Rasulullah sering singgah di situ. Kalau untuk harga tanah yang ada di Bairuha itu dianggap tanah paling mahal. Makanya yang paling disenangi Abu Thalhah. Cuma ketika Allah menurunkan ayat ini, dia langsung seketika mendatangi Nabi. Nabi, mohon maaf, karena Allah memerintahkan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang paling kalian senangi. Yang paling saya senangi itu Nabi, kebun kurma Bairuha. Udah saya menginfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Seketika langsung udah saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Oleh Rasulullah diterima, kemudian oleh Rasulullah, ya Abu Thalhah,
tolong kamu bagi kepada kerabatmu ya. Oleh Nabi diterima, kemudian dikembalikan lagi, tolong dibagikan kepada kerabatnya. Maka oleh Abu Talhah, keponakannya diberi sebagian, pamannya diberi sebagian, saudara-saudaranya diberi sebagian. Ada sahabat yang senang sekali mengkoleksi kuda. Ketika Allah menurunkan ayat itu, mereka langsung seketika merasa diperintahkan. Kalau kamu tidak menginfakkan apa yang paling kamu senangi, ya kamu tidak mendapatkan kebaikan. Maka sahabat itu kuda yang paling bagus seketika diinfakkan, diberikan kepada temannya. Sahabat Nabi, sama-sama sahabat Nabi. Ini kuda yang paling aku senangi, udah aku infakkan kepada kamu. Kalau dalam catatan yang lain itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dianggap sebagai khalifah kelima. Dia itu sangat suka dengan hal-hal yang rasanya manis. Dengan gula itu senang sekali. Maka Umar bin Abdul Aziz itu dia ingin menginfakkan sesuatu yang paling disenangi. Maka dia memiliki sekian banyak cadangan gula khusus untuk infak. Karena memandang itu yang paling disenangi. Maka dia ingin infak dengan sesuatu yang paling dia senangi. Nah kalau sekarang orang itu kan malah sesuatu yang sekiranya tidak bisa dimanfaatkan, nggak ada gunanya atau yang paling jelek, lah itu yang diinfakkan. Padahal kalau perintahnya Quran, yang paling kamu senangi itulah yang kamu infakkan. Maka orang-orang yang dia ketika membaca Al-Quran dan dia bisa merasa diperintahkan dengan Al-Quran, maka orang seperti ini yang oleh Allah akan diangkat derajatnya. Barokah daripada membaca Al-Quran seperti ini, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Imam An-Nawawi kemudian melanjutkan dengan menukil riwayat dari Abi Umamah. Sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar bahwa Rasulullah beliau pernah bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslimun. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, bacalah Quran. Itu kata perintah. Bacalah Quran. Karena Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya atau kepada para sahabatnya. Orang-orang yang menjadi sahabat Quran itu nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Orang-orang yang dia senantiasa membacanya, maka nanti di akhirat itu kalau dalam penjelasan hadis ini, Al-Quran nanti akan menjadi satu sosok yang dikenali. Oh ini Quran ini. Dan Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan. Ketika seseorang dia di akhirat dia sangat membutuhkan pertolongan, maka Al-Quran inilah yang bisa menolong dia. Makanya mari kita berusaha untuk banyak membaca Quran. Ya kita sempatkanlah di dalam kesibukan kita bersama, di dalam waktu yang masih kita miliki ini, marilah kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada dua model. Model pertama katakanlah dia ingin menghatamkan Quran. Ada banyak sahabat itu semalam dia hatam, semalam hatam.
Imam Asy-Syafi'i itu malam hatam, siang hatam, malam hatam, siang hatam. Tapi ada pula sahabat itu yang dia tidak hatam-hatam. Karena dia satu ayat difahami, setelah faham baru dilanjutkan ayat setelahnya. Difahami betul sampai mentok, setelah faham baru dilanjutkan. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud untuk menghatamkan surat Al-Baqarah itu butuh 8 tahun. Tidak menghatamkan Quran, menghatamkan surat Al-Baqarah butuh 8 tahun. Kenapa? Karena sistemnya itu satu ayat dibaca, setelah faham baru dilanjutkan. Setelah faham baru dilanjutkan. Tapi juga ada sahabat-sahabat itu yang semalam dia khatam, semalam dia khatam. Nah ini makanya kita tinggal pilih model yang sekali katakanlah saya ingin khatam di bulan ini, itu merupakan kebaikan. Atau kita dengan membaca pelan, kita berusaha memahami maknanya, itu juga sebuah kebaikan. Yang pasti di akhirat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dan hadis ini merupakan hadis yang tidak diragukan, Pak, karena rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi ini beliau di Muqaddimah kitab At-Tibyan menyampaikan, saya dalam menyusun kitab ini akan memakai hadis-hadis yang sahih, minimal doif yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya Pak ya. Karena memang ulama ahli hadis itu sepakat bahwasanya hadis yang doif pun itu kalau untuk fadhailul a'mal tetap boleh dilakukan. Kemudian Imam An-Nawawi beliau melanjutkan dengan menukil riwayat an Abi Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah beliau pernah bersabda, la hasada illa fi fisnataini. Tidak boleh seseorang itu memiliki hasud kecuali dalam 2 hal. Hasud itu dilarang kecuali dalam 2 hal. 1, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama adalah dia hasud pada seseorang yang oleh Allah dia diberi Quran, kemudian dia mau membacanya, memahaminya di waktu malam dan di waktu siang. Umpamanya kita hasud dengan dia, orang itu kok bisa ya membaca Quran malam hari dengan khusyuk, siang hari dengan khusyuk, mengamalkan Quran, memahami Quran. Saya itu juga pingin seperti dia. Hasud itu dilarang kecuali dalam 2 hal ini. Pertama, dalam masalah Quran. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang kedua adalah ada saudara kita yang oleh Allah dia diberi harta, kemudian dia menginfakkan hartanya. Kita hasud pada dia, itu enggak apa-apa, bahkan dianjurkan. Maksudnya begini, hasud itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Salah satu dosa tertua. Jadi dosa tertua itu 2. 1, takabur. Sebagaimana yang dilakukan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam
illa iblis aba wastakbaro. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena dia punya takabur, merasa lebih bagus dibandingkan Adam, merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Wa kana minal kafirin. Akhirnya langsung gara-gara ini dia dicap sebagai golongan kafir. Yang kedua adalah hasud, iri dengki. Itu termasuk penyakit paling tua, dosa paling tua sebelum adanya zina, sebelum adanya mencuri, sebelum adanya minum-minuman keras. Dosa hasud itu sudah ada. Iri dengki itu sudah ada. Ini terjadi pada anak Nabi Adam alaihissalam. Karena anak Nabi Adam itu sebagian dilahirkan di surga, sebagian dilahirkan di dunia. Yang dilahirkan di surga karena ini cetakan surga, ganteng, cantik. Karena cetakan surga. Dari 20 kelahiran, setiap lahir pasti kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Tapi dari anak Nabi Adam itu ada yang lahir di surga. Ketika oleh Allah mereka diperintahkan turun ke bumi, kemudian antar anak Nabi Adam dinikahkan, Qabil dan Iklimah yang merasa lahir di surga itu enggak pantas mendapatkan Habil dan Labuda. Qabil merasa dia lebih berhak untuk Iklimah. Padahal syariatnya Nabi Adam antar anak itu saling silang. Qabil dia mendapatkan Labuda, Iklimah dia mendapatkan Habil. Akhirnya udah, karena ini masalah nggak selesai oleh Nabi Adam, udah kalian korbanlah. Siapa yang korbannya diterima berarti dia yang benar. Maka id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ternyata yang diterima itu adalah korbannya Habil. Qabil dia hasud, nggak seneng bahwa yang diterima itu korbannya Habil. Akhirnya qala la aqtulannak. Udah kamu saya bunuh. Saling bunuh ini. Manusia pertama kali membunuh itu karena hasud, nggak seneng. Dia iri dengki, yang mendapatkan kenikmatan itu adalah Habil. Maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan iyyakum wal hasad. Kalian takutlah dengan penyakit hasud ini. Hasud atau iri dengki itu yang dilarang bagaimana? Yakni ketika seseorang dia itu karahiyatun nikmati alal muslimi diniyatan kanat au dunyawiyatan wa tamanna zawalaha anhu. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia itu enggak senang, baik dunia ataupun masalah agama, dia enggak senang dan dia pingin itu hilang. Umpamanya ada temannya dapat rumah baru, enggak seneng, merasa betul-betul berat mendapatkan kabar temannya dapat rumah baru. Dia pinginnya udah semoga rumah itu rusak lah. Ini namanya hasud. Lah hasud itu dosa besar, Pak. Ya dosa besar. Tapi kalau dalam masalah Quran itu enggak apa-apa. Ada teman Anda, ada saudara kita, dia bisa membaca Quran, dia mengamalkan Quran, saya itu iri bisa pingin seperti dia. Maka yang hasud yang diperbolehkan itu kalau dalam kitab fikih Is'adur Rafiq namanya ghibtoh. Dia pingin, nggak seneng temannya bisa membaca Quran itu, dia pinginnya juga bisa baca Quran. Cuma yang tidak dilarang itu ada satu catatan. Dia pingin menyamai dia, tapi dia nggak ingin nikmat itu hilang dari dia.
Kalau ini boleh. Jadi artinya sebuah fastabiqul khairat, perlomba-lombaan. Dia bisa membaca Quran dengan baik, saya juga harus bisa membaca Quran dengan baik. Nah itu enggak apa-apa. Hasud yang diperbolehkan. Cuma bahasanya kalau dalam kitab fikih ghibthah. Atau dia memiliki harta dan dia bisa menginfakkan harta itu dengan baik. Saya juga punya harta, saya juga harus bisa menginfakkan harta saya dengan baik. Lalu kalau ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada niatan, dia punya jabatan, semoga jabatannya itu segera dicopot. Oh ini namanya hasud ini. Jadi kalau dalam konteks hasud itu dosa besar, termasuk penyakit paling tua, maksiat paling tua. Cuma dalam dua hal ini Rasulullah menyampaikan enggak apa-apa. Satu dalam masalah Quran, dua dalam masalah infak. Kita iri ada teman kita bisa infak banyak, kita enggak mau kalah, loh itu enggak apa-apa. Cuma kadang orang itu enggak mau kalahnya kalau dalam masalah maksiat. Kalau dalam masalah ibadah itu biasa dia udah Anda saja gitu. Contohnya begini. Soft depan ini Pak, kalau dalam jamaah itu paling bagus. Semua ngerti soft depan itu paling bagus. Tapi ada orang gini, udah Anda saja yang di depan, saya di belakang. Jelas ya Pak ya? Itu kalau dalam kaidah fikih nggak boleh, makruh. Karena al-isar fil kurbi, dia mengalahkan dirinya, membiarkan orang lain mendapatkan kebaikan. Dia malah mengalahkan dirinya, itu enggak boleh. Semestinya berlomba-lomba harus siapa yang cepat dia dapat. Tapi dia malah udah saya enggak, saya di soft kedua saja, Anda di soft depan. Kalau kebaikan kadang kita malah mengalah. Ada temannya katakanlah bisa membaca Quran, mengamalkan Quran, khatam Quran, udah nggak apa-apa. Tapi kalau masalah maksiat seringkali nggak mau kalah. Saya itu pernah, naudzubillah min dzalik, saya itu pernah minum ini, oh saya pernah minum itu gitu. Wah, mohon maaf itu perempuan sini sudah saya coba semua. Oh saya nggak hanya sini, situ juga pernah, semua pernah gitu. Kalau masalah maksiat seringkali kita itu malah nggak mau kalah. Tapi kalau masalah kebaikan seringkali malah kita itu mengikhlaskan diri kita kalah. Nah itu nggak boleh. Semestinya dibalik, kalau dalam masalah kebaikan mari kita fastabiqul khairat. Kalau masalah maksiat jangan kita itu malah diumbar seperti tadi. Oleh sebab itu ketika ada hasud dalam artian saudara kita bisa membaca Quran dengan baik, mengamalkan dengan baik, kita nggak mau kalah, kita pingin, itu nggak apa-apa. Ada saudara kita dia bisa memiliki harta diinfakkan dengan baik, kita nggak mau kalah, ini nggak apa-apa. Karena ini tidak hasud yang dilarang. Makanya disebut ghibthah kalau di dalam kitab Is'adur Rafiq, kitab masalah tentang fikih. Selanjutnya di dalam kitab At-Tibyan ini Imam An-Nawawi beliau menukil satu hadis an Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Nabi pernah bersabda, siapa yang mau membaca Quran satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang dimaksud satu huruf itu ketika saya mengatakan alif lam mim bukan berarti ini satu huruf, tidak. Tapi alif huruf sendiri, lam
huruf sendiri, mim huruf sendiri. Rasulullah menyampaikan siapa orang yang mau membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali per satu huruf. Kalau di dalam beberapa catatan kitab tafsir, contohnya kalau di dalam tafsir Sawi, huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sekitar alfu alfin, 1 juta huruf. Kalau kita hatam berarti 1 juta lebih ini dihitung kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Wah, ini banyak sekali ini. Tapi kalau di dalam catatan tafsir Ibnu Katsir, jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran itu enggak sampai 1 juta, sekitar 300.000 lebih. Jadi ada yang mengatakan 320.000 lebih, ada yang mengatakan 321.000 jumlah hurufnya. Kalau kita membacanya hatam berarti itu tinggal 321.000 dilipat gandakan 10 kali. Karena ulama itu Masya Allah Pak, huruf tengah yang ada di dalam Al-Quran itu ulama ngerti. Contohnya wal yatalattaf itu kalau dalam Al-Quran ditandai fa yang ada pada wal yatalattaf itu adalah huruf yang berada di tengah antara sebelumnya dan sesudahnya. Yang berada di tengah-tengah Al-Quran, huruf yang tengah-tengah itu fa dalam wal yatalattaf dalam surat Al-Kahfi itu. Artinya maka ulama itu menghitung huruf itu banyak gitu. Di dalam kitab Sawi ada keterangan jumlah huruf Quran, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam keterangan yang lain juga ada. Nah ini, itu kalau dalam hadis Rasulullah siapa yang membaca Al-Quran maka kebaikan yang didapatkan itu per satu huruf. Dan satu huruf dilipat gandakan 10 kali. Nah ini tinggal kita mau membacanya apa tidak. Semoga kita bisa meluangkan waktu, kita bisa memiliki kesempatan dan kemampuan serta kenikmatan kekhusyuan untuk membaca Quran. Ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut dari para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang bagus yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ketika seseorang dia sudah mengistiqomahkan, katakanlah, ini pembahasan yang berbeda. Dia sudah membaca, cuma dia sudah istiqomah, katakanlah kalau hari Jumat yang dibaca Yasin, Toha, Al-Kahfi, ya Pak ya. Kemudian dia juga memiliki waktu untuk membaca Quran. Seandainya saya pada hari Jumat saya tidak membaca Toha, Yasin dan seterusnya, Waqiah dan seterusnya, saya ini bisa khatam 1 bulan. Tapi gara-gara ada Jumat itu membaca itu maka tidak bisa. Ini bagaimana?
maka al-istiqomah ini hendaknya didahulukan. Kalau memang katakanlah setiap hari Jumat dia membaca surat-surat di dalam Al-Quran pilihan, sudah istiqomah, hendaknya itu dilanjutkan. Karena begini, kita yang dihitung itu adalah niatan kita untuk menghatamkan. Di dalam hadis Rasulullah itu beliau menyampaikan hadis yang artinya bila kamu sudah berhenti maka kamu lanjutkanlah jalan, bahasanya gitu. Yang artinya begini, ketika orang itu khatam mulailah lagi dari depan. Kenapa ulama kita itu Pak, setiap kali selesai khataman Quran, setelah membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, dilanjutkan ke Al-Fatihah, Al-Baqarah. Saya ulangi nih. Kan kita seperti itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pasti dilanjutkan Al-Baqarah. Kenapa? Ini mengikuti hadis Nabi tadi, agar kita terus tercatat sebagai orang yang pingin menghatamkan Quran. Jadi bukan prestasinya hatam, tapi selama dia pingin, dia tercatat. Dia orang yang pingin menghatamkan Quran. Lah dia dengan malam Jumat membaca Yasin sebagainya, tapi dia tetap memiliki niatan menghatamkan Quran. Maka hendaknya ketika seperti itu yang diprioritaskan adalah bacaan-bacaan yang sudah menjadi istiqomah. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Oh silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf gimana? Apabila oh gitu. Jadi salah satu faktor berbahayanya hasad itu karena yuhbitul amal, menggugurkan amal seseorang. Orang ketika dia memiliki hasad itu maka amal-amalnya akan berguguran. Lah hasad itu ini penyakit hati, ya, penyakit hati. Hasad itu enggak berbahaya bila tidak diomongkan atau diamalkan. Makanya kalau di dalam kitab Is'adur Rafiq di sana disebutkan wala yadurru hasidun hasadahu malam yatakallam bil lisani au ya'malu bil yadi, selama dia enggak ngomong atau dia enggak melakukan hasad yang ada di dirinya itu enggak berbahaya. Tapi kalau sudah ngomong menjelekkan orang itu atau amal melakukan satu perbuatan untuk menjatuhkan orang itu, lah ini konsekuensinya besar, harus minta maaf. Tapi selama masih di batin, enggak diomongkan, tidak dilakukan, ini masih tidak berbahaya. Jelas ya? Seperti itu. Makanya hasad itu hendaknya dihilangkan. Cara menghilangkannya kalau di dalam beberapa keterangan, contohnya kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi, pujilah orang yang Anda hasudi. Saya enggak suka dengan dia, saya hasud dengan dia. Cara menghilangkan hasud kita, pujilah dia. Biasanya enggak bisa itu. Pujilah dia, satu. Yang kedua, sebarkanlah kebaikan dia. Pasti hasud kita di hati nanti akan hilang lambat laun. Jelas ya? Ya ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Fadilah daripada mengkaji kitab At-Tibyan ini, semoga kita semuanya bisa oleh Allah diberi kesempatan, kemampuan dan bahkan kehusuan untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.